Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bab kelima, yaitu hukum-hukum syar'i. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna, diberi oleh Allah akal dan pikiran. Kesempurnaan manusia ini tentunya menuntut sebuah konsekuensi tugas yang harus diemban oleh manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai khalifah di muka bumi ini. Wujud pengabdian manusia sebagai khalifah kepada Khaliknya tentunya melaksanakan ibadah sesuai dengan syariat yang sudah ditentukan. Ibadah yang benar tentunya memerlukan sebuah pedoman atau tuntunan agar terhindar dari kekeliruan. Tuntunan dalam melaksanakan aktivitas kehidupan sudah jelas terdapat pada Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran sebagai sumber pokok hukum Islam yang pertama, dan Sunnah berfungsi untuk memperkuat, memperjelas, dan menetapkan yang belum disebutkan di dalam Al-Quran. Al-Quran dan As-Sunnah merupakan dua dalil hukum, yakni petunjuk-petunjuk adanya hukum. Untuk memahami hukum-hukum tidak cukup hanya dengan petunjuk-petunjuk saja, melainkan memerlukan cara khusus untuk memahaminya yang disebut dengan usul fikih. Mari kita bahas sama-sama terkait tentang hukum-hukum syar'i. Hukum syar'i. Satu, pengertian hukum syar'i. Huwa hitabullahil muta'alliqu bi af'alil mutakallifina bil iqtidai awit tahyiri awil wad'i, yaitu firman atau kalam Allah yang berkaitan dengan semua perbuatan mukallaf yang mengandung tuntunan, pilihan, dan ketetapan. Maksud dari khitabullah adalah perkataan Allah secara langsung, yaitu Al-Quran, atau perkataannya tetapi melalui perantara, yaitu sunnah, ijma, dan semua dalil syar'i. Yang dimaksud dengan al-iqtidha adalah tuntutan, baik tuntutan untuk melakukan atau meninggalkan, atau tuntutan secara pasti maupun tidak pasti. Sedangkan at-takhyir yaitu memilih antara melakukan sesuatu atau meninggalkannya tanpa menguatkan salah satunya, atau membolehkan mukallaf untuk melakukan dan meninggalkan. Dan dimaksud al-wad'i adalah firman Allah yang menjadikan sesuatu sebagai sebab adanya yang lain, atau sebagai syarat adanya yang lain, atau sebagai penghalang adanya yang lain. Sedangkan menurut Abu Zahrah dalam bukunya Usul Fikih menjelaskan hukum syar'i adalah ketetapan Allah yang berhubungan dengan perbuatan orang mukallaf, baik berupa iqtidha, tuntutan, perintah atau larangan, takhyir, pilihan, maupun berupa wad'i, sebab akibat. Sebagai contoh firman Allah surat Al-Maidah ayat 38. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim. Ayat di atas adalah termasuk hukum syar'i karena berupa firman Allah yang menjadikan pencurian sebagai sebab adanya hukum, yaitu potong tangan. Contoh hadis Rasulullah Anil Aswadi an Aisyata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam rufi'al qalamu an salasin an naimi hatta yastayqidha wa anis saghiri hatta yakbura
wa 'anil majnuni hatta ya'qila aw yufiqa rawahul an-Nasa'i. Artinya dari Aswad, dari Aisyah, dari Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, diangkat pena dari 3 orang, yaitu orang yang tidur hingga ia bangun, yang kedua dari anak kecil hingga ia dewasa, dan yang ketiga dari orang yang gila hingga ia berakal atau sadar. Hadis di atas termasuk hukum syar'i karena berupa firman Allah, tapi yang berupa hadis yang menjadikan tidur, masih kecil, dan gila sebagai penghalang kedewasaan atau taklif, sehingga mereka semua tidak terkena hukum. Dari pengertian hukum syar'i di atas dapat diketahui 2 hal. Yang pertama, bahwa firman Allah yang tidak berkaitan dengan perbuatan orang mukallaf tidak dinamakan hukum, seperti firman yang berkaitan dengan zat dan sifatnya, sebagaimana yang difirmankan, wallahu bikulli syai'in alim. Ayat di atas tidak termasuk al-hukum karena tidak berkaitan dengan perbuatan manusia. Begitu pula firman-Nya yang berkaitan dengan perbuatan manusia tetapi tidak menghendaki tuntutan, pilihan, atau ketetapan juga tidak dinamakan al-hukum. Seperti kisah-kisah dalam Al-Quran sebagaimana firman-Nya yang menceritakan tentang kekalahan bangsa Romawi. Alif Lam Mim. Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Yang kedua yang dinamakan hukum menurut ulama usul atau yang disebut usuliyun adalah firman Allah itu sendiri. Sedangkan menurut ulama fikih atau fuqaha yang dinamakan hukum adalah kandungan firman Allah. Sebagai contoh firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 32. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Macam-macam hukum syar'i. Menurut ulama usul, hukum syar'i terbagi menjadi 2, yaitu hukum taklifi dan yang kedua hukum wad'i. Macam-macam hukum syar'i yang pertama yaitu hukum taklifi. Pengertian hukum taklifi yaitu firman Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf yang menghendaki tuntutan untuk melakukan atau menjauhi atau untuk membuat pilihan. Dinamakan hukum taklifi karena adanya pembebanan atau tuntutan kepada manusia. Firman Allah yang menuntut mukallaf untuk melakukan suatu perbuatan. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim bima wa sholli alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Macam-macam hukum taklifi. Mayoritas ulama usul membagi hukum taklifi menjadi 5. Yang pertama ijab atau wajib, yaitu tuntutan Allah kepada mukallaf untuk melakukan suatu perbuatan dengan tuntutan yang pasti, seperti firman Allah, wa aqimus sholata wa atuz zakah, surat Al-Baqarah ayat 43. Yang kedua nadbu atau sunnah, yaitu tuntutan Allah kepada mukallaf untuk melakukan suatu perbuatan dengan tuntutan yang tidak pasti, atau anjuran untuk melakukan seperti firman Allah,
Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalim musamma faktubuh. Surat Al-Baqarah ayat 282. Yang ketiga, tahrim atau haram, yaitu tuntutan Allah kepada mukallaf untuk tidak melakukan suatu perbuatan dengan tuntutan yang pasti, seperti firman Allah, wala taqrabuz zina. Yang keempat, karohah atau makruh, yaitu tuntutan Allah kepada mukallaf untuk tidak melakukan suatu perbuatan dengan tuntutan yang tidak pasti atau anjuran untuk menjauhi, seperti firman Allah, la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasukum. Surat Al-Maidah ayat 101. Yang kelima, ibahah atau mubah, yaitu permintaan Allah kepada mukallaf untuk memilih antara melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan. Firman Allah, wa idza halaltum fastadu. Surat Al-Maidah ayat 2. Latihan soal. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita sudah membahas tentang macam-macam hukum, yaitu ada dua, hukum taklifi dan hukum wad'i. Yang kita bahas tadi yaitu tentang hukum taklifi. Macam-macam hukum taklifi itu ada 5. Yang pertama, ijab atau wajib. Yang kedua, nadbu atau sunnah. Yang ketiga, tahrim atau haram. Yang keempat, karohah atau makruh. Dan yang kelima, ibahah atau mubah. Untuk selanjutnya, pertemuan selanjutnya kita akan membahas terkait tentang hukum wad'i. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.